Alhamdulillah alladzi amarna bil iman wal amal salih linakuna su'ada fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala fi ayatin ukhra man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga sehingga kita tetap istiqamah di dalam keimanan kita, istiqamah dalam akidah Islamiyah yang benar. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan dalam artian bahwa kita wajib untuk meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah. Wajib meningkatkan pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib meningkatkan untuk qanaah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan wajib meningkatkan bekal untuk setelah kematian kita. 4 pilar ketakwaan yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira di dunia tidak ada orang yang ingin sengsara. Semuanya ingin bahagia. Tetapi betapa banyak yang melihat bahwa seakan-akan kebahagiaan itu pada materi, yang ujung-ujungnya manusia-manusia yang cuma mengumpulkan materi saja, akhirnya betapa banyak yang mereka sengsara hidupnya. Di dunia saja tidak bahagia. Betapa banyak bintang film yang hebat, kekayaannya luar biasa, ujungnya sengsara di masa tuanya. Dalam pandangan Islam, kebahagiaan itu menurut ayat yang pertama yang saya bacakan dari surat Toha ayat 124, ada 2 sisi. Pertama, waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. 2 sisi. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, maka akan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, akan diberi kehidupan yang sempit. Ini dunia. Tetapi kemudian di akhiratnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. 2 sisi. Surah An-Nahl berikutnya ayat 97 juga menambah bahwa kebahagiaan itu harus 2 sisi. Bukan di dunia saja. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan. Pertama amal soleh, laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, kemudian dia iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan beri kehidupan yang nyaman di dunia. Kemudian sisi yang lain, walanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal, akan kami balas, yaitu dengan surga,
lebih baik daripada yang mereka lakukan di dunia. Dua sisi, tidak satu sisi dunia saja. Walaupun ada sebuah ungkapan dari Rasulullah SAW, tapi sebenarnya punya makna dua sisi juga. Kalau kita melihat min sa'adatil mar'i, diantara tanda kebahagiaan seseorang adalah al-mar'atu salihah, punya istri yang salihah. Kemudian al-maskanul wasi', punya tempat tinggal yang luas. Kemudian al-markabul hani, punya kendaraan yang nyaman. Termasuk wal jarus salih, tetangga yang baik. Itu termasuk dari kebahagiaan seseorang yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dari semua sisi ini bahwa kriteria dan ukuran sebuah kebahagiaan itu sebenarnya harus di dunianya bahagia, di akhiratnya menjadi ahli surga. Dua sisi. Sebab bagi seorang muslim kehidupan yang abadi adalah akhirat. Dunia ini adalah sementara untuk menanam agar punya dampak akhirat. Kerja kita harus punya dampak akhirat. Muamalah kita dalam kehidupan harus punya dampak dunia, tapi juga tidak lepas daripada dampak akhirat. Gajinya bagus, tapi juga akhiratnya bagus. Itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tuntutan dari ajaran Islam, keseimbangan. Walaupun kalau lihat di dalam Al-Qur'an, masalah akhirat itu jauh lebih ditekankan. Jauh lebih ditekankan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jelas. Kalau merintah untuk masalah dunia biasa, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di atas bumi untuk mencari dunia, karena sudah ada jaminannya. Jaminan dunia sudah dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tetapi jaminan akhirat belum. Maka kalau untuk akhirat harus berlipat ganda semangatnya. Perintahnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu sekalian untuk menuju ampunan, menuju surga yang seluas langit dan bumi. Sabiqu ila maghfirah, berlombalah untuk mendapatkan ampunan Rabbmu. Untuk akhirat harus berlomba, harus bersegera, apalagi menuju Allah. Fafirru ilallah, raihlah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya biasa karena sudah ada jaminan dunia, sudah ada kapling-kaplingnya di dunia. Yang belum ada kaplingnya adalah akhirat, maka harus sungguh-sungguh. Nah, kebahagiaan ini di dunianya bahagia, tetapi di akhirat harus bahagia. Kalau melihat dari dua ayat saja ini, kebahagiaan pertama melalui iman, wa huwa mu'min. Iman yang menghasilkan ridho, yang menghasilkan qanaah, iman kepada Allah, iman terhadap qada dan qadar. Kita percaya betul bahwa kita ini sudah ada skenario Allah Subhanahu wa taala, tinggal usaha maksimal menggapai akhirat secara maksimal. Insya Allah aman tentang ridho. Ittaqil maharima takun a'badan nas, wardo bima qasamallah takun aghnan nas. Takwalah, jauhkanlah semua yang haram-haram, istaya menjadi orang yang paling takwa. Takwa itu kalau kita menjauhi semua yang haram. Tetapi wardo bima qasamallah, ridholah terhadap apa yang dibagikan Allah kepada kita, macam-macam bagian dari Allah SWT. Takun aghnan nas, menjadi orang yang paling kaya di dunia. Karena kekayaan itu ghinan nafs, kekayaan dalam diri, kekayaan jiwa yang membuat kita sehat ketika tenang jiwanya. Yang kedua, ayat yang ada di dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri, adalah kita tidak boleh berpaling dari Al-Quran, tidak boleh melupakan zikrullah. Zikrullah, tilawatul Quran,
itu akan menjadi sebab tenangnya jiwa. Kalau banyak masalah, kita zikrullah. Rasulullah kalau ada masalah, laja'a ila sholah, langsung sholat karena kembali kepada Allah, kepada zikir. Apalagi ditegaskan, ala ketahuilah, bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikrullah, termasuk tilawatul Quran, baca istighfar, baca sholawat, itu menjadikan ketenangan jiwa. Dua. Yang pertama adalah iman wa huwa mu'min. Yang kedua adalah zikir. Yang ketiga, amal soleh. Selama amal kita soleh, amal soleh itu amal yang sesuai dengan perintah Allah, amal yang sesuai dengan aturan, itu amal soleh. Tadi man amila sholihan min dzakari wa untha, barang siapa beramal soleh dari laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami beri kehidupan yang nyaman, yang cukup, kehidupan yang enak. Nah, di akhiratnya walan yanum ajruhum ihsani makan. Ketika di akhirat akan kami beli, tunaikan balasannya lebih baik daripada yang mereka lakukan. Itu di akhiratnya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat takaran kebahagiaan itu harus melalui minimal adalah dengan keimanan kita, kemudian dengan amal soleh kita, kemudian dengan zikrullah, kemudian ridho terhadap qada dan qadar, qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, termasuk rasa cinta kepada manusia, rasa cinta kepada saudara sama kawan. Kemudian adalah bagaimana amal soleh ini dijabarkan. Semua amal soleh akan menghasilkan kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzal furqana lisanan arabiyyah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada khutbah yang kedua, marilah kita bertadarruk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah pertama agar dosa kita yang sangat banyak, dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah akan diberi kekuatan lahir dan batin untuk menapaki Al-Qur'an. Kita memperbanyak zikrullah, mengokohkan keimanan, ridho terhadap apa yang Allah bagikan kepada kita untuk menjadi orang bahagia. Yang ketiga, kita mohon agar tempat di mana kita bekerja dimudahkan semua urusannya, dan negeri Indonesia bersama bangsanya diarahkan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة.